pada sore hari ini, dan rencananya akan kita laksanakan sosialisasi dan workshop persiapan pelaksanaan hibah bansos tahun 2022 hari ini sampai dengan besok. Lagi di sini untuk melakukan workshop, ya, workshop sekaligus menginput pelaporan hibah bansos secara online. Okay. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa aplikasi ini memang sudah kita siapkan dalam rangka menindaklanjuti Pergub 30 tahun 2021 tentang pelaksanaan pengelolaan hibah bansos yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah. Pemda ini sebagai mendapat tugas untuk melakukan monitoring, melakukan evaluasi sekaligus pengendalian dan pengawasan pelaksanaan hibah bansos. Ini baru, ya. Itu tugas yang baru diberikan, diamanatkan oleh Biro Bangda, ya, untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan hibah bansos. Ini di pasal 35 dan pasal 36, di mana motifnya pasal 35, pengendaliannya pasal 36. Ya, ini tugas baru. Di samping itu juga SKPD melakukan monitoring juga, ya. Jadi internal SKPD dalam ini mungkin CQ-nya di subbag program kali ya, di masing-masing SKPD untuk tetap melakukan evaluasi dan monitoring atas pemberian hibah bansos yang menjadi tanggung jawab di masing-masing SKPD. Okay. Nah, kemudian hasilnya ini disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah. CQ-nya ini adalah Kepala Biro Bangda dengan tembusan inspektorat. Ya, jadi ini tugasnya. Kemudian terkait dengan kapan dilakukan laporannya, itu setiap triwulan, ya, setiap triwulan. Itu tugasnya Bapak Ibu sekalian melaporkan kepada kami, pada Pak Gubernur, CQ Pak Biro Bangda, itu setiap triwulannya melaporkan. Kemudian pelaporan pelaksanaan hibah bansos bagaimana pada ayat 3 disampaikan kepada Sekda, ya. Jadi Gubernur itu disampaikan kepada Sekda, UP-nya Kepala Biro Bangda dengan tembusan Kepala Biro terkait sesuai bidang koordinasinya. Kalau Mas Anton di biro mana ya, Mas Anton ya? Bironya Biro Perekonomian, ya. Nanti ada yang Biro ISDA juga mungkin, ya. Gitu. Kalau nggak salah, kalau Biro ISDA mungkin lingkup pertanian, itu di biro masing-masing. Nah, kemudian Kepala SKPD atau Biro akan menyusun laporan akhir hibah bansos setelah 1 tahun setelah tahun anggaran. Ya, misalkan kalau Desember selesai, Januari kita maksimal harus kita sampaikan laporannya kepada Pak Gubernur. Tepat, apalagi waktu, gitu ya, dan tepat guna. Nah, itu tugas kami untuk mengendalikan. Nah, kemudian hasil pengendaliannya ini dilaporkan pada Pak Gubernur, ya, tembusan BPKAD dan Direktorat. Mempersiapkan di tahun 2021 untuk membuat aplikasi yang dinamakan dengan Sistem Informasi Pelaporan Hibah Bansos, disingkat SOHIB, ya, Sistem Informasi Pelaporan Hibah Bansos Jawa Tengah. Untuk aplikasi ini, alhamdulillah, gitu ya, di bulan Desember sudah kita melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo untuk dilakukan bantuan, apa istilahnya itu, kajiannya, dan alhamdulillah sudah menjadi bagian dari e-controlling. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, kalau membuat di dalam e-controlling itu ada e-controlling APBD, ya, dan ada e-controlling kinerja. Nah, sekarang ditambah lagi karena ada pergub baru, pergub tentang hibah bansos, oleh Bapak tahun pergub 30, maka Mas Tony, selamat datang Mas Tony.
maka nanti e-controlling itu tambah satu lagi, namanya e-controlling hibah bansos, ya. Dan sudah SSO, sudah single sign on, ya. Single sign on. Apa itu single sign on? Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, dalam suatu aplikasi yang terintegrasi dari mulai e-planning, e-budgeting, e-RKO, e-controlling, ya, itu semuanya sudah dalam satu kesatuan terintegrasi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat sign up lagi, tidak perlu. Jadi username sama passwordnya sama. Jadi artinya semuanya sudah terintegrasi dalam suatu sistem pelaporan, dari mulai perencanaannya, pelaksanaannya, sampai pada evaluasi dan monitoringnya. Jadi semua sudah terintegrasi dalam satu single sign on. Nah, ini dasar hukumnya, yaitu Permendagri nomor 77 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, yang perlu dalam salah satunya perlu diatur tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban selama monitoring evaluasi Bansos. Dan juga Pergub yang baru, Pergub 30/21, mengganti Pergub yang lama tentang pedoman pengelolaan Bansos yang berusaha dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Jadi pelaksanaannya dan pengelolaannya pemberian Bansos dapat lebih tepat sasaran, spesifik, memiliki berguna, serta memenuhi prinsip tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi. Nah, ini kita sudah membuat namanya Sohib Jateng yang sudah terintegrasi dalam e-controlling. Dan tentunya ini akan mempermudah kita, manfaatnya adalah mempercepat dan akurasi laporan secara real time. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau melaporkan cukup pakai ini saja ya. Ini semuanya sudah nggak perlu manual. Jadi kalau misalkan pimpinan SKPD membutuhkan laporan, maka jenengan cukup download, cukup disampaikan ini semuanya bisa disampaikan kepada Bapak pimpinan. Atau mungkin Bapak pimpinan bisa membuka sendiri gitu, bagaimana hibah bansos pelaksanaannya di masing-masing SKPD. Lanjut saja. Nah, ini user aplikasinya ini ada beberapa tingkatan dalam kewenangan. Jadi OPD itu nanti bisa melihat hanya pada OPD yang bersangkutan ya. Jadi tidak bisa melihat OPD yang lainnya. Jadi hanya bisa melihat di OPD masing-masing. Kemudian kalau yang pengampu seperti yang di Bangda ini, maka bisa melihat semua OPD, ya. Semua OPD bisa dilihat. Kemudian yang super admin itu bisa melihat ya APD maupun di OPD maupun pengampu. Ini biasanya di super admin ini ada di GRMS. Jadi kalau ingin mengubah tampilan dashboard, tambahan menu, maka super admin inilah bisa melihat semuanya. Ya. Mungkin lanjut ya Mas. Dashboardnya seperti apa, penampakannya, penampilannya seperti apa bisa dilihat. Ya, hari ini boleh. Nah, kalau besok harus tenanan, harus benar-benar mulai. Kalau kami harap masing-masing SKPD bawa laptop ya. Sudah bawa laptop ya, masing-masing SKPD ya. Itu adalah nanti langsung praktek, ya langsung praktek. Langsung praktek di lapangan, nanti ada staf saya yang akan memandu. Aplikasi ini sangat mudah, jadi user friendly gitu ya. Jadi artinya kalau Bapak Ibu sudah bisa memakai, sudah biasa masukkan pakai e-controlling, RKO, e-budgeting, ini saya kira gampang. Baik, loginnya sama. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang awalnya itu mengakses laman https://sso.jatengprof.go.id/. Nah, kemudian setelah muncul seperti yang di sebelah kiri, ya, di sebelah kiri nanti ada loginnya, ada nama NIP dan kata sandi. Ini saya kira
semuanya sudah mempunyai ya, setiap SKPD punya user yang sama. Captcha-nya itu sudah dimasukkan, sudah benar, nanti akan tambahan seperti ini. Dari mulai e-budgeting, ya, e-budgeting, kemudian controlling, e-penatu, RKO, dan semuanya dari 21 sampai 22, ya, tahun 21-22 muncul. Maka yang dipilih adalah menu e-controlling tahun 2022. Ini tampilan awalnya, ya. Nanti di tampilan awal itu akan muncul e-controlling APBD dan e-controlling hibah bansos. Itu yang ditanda yang panah merah itu namanya e-controlling hibah bansos. Nah, kalau e-controlling kinerja nanti ada di laman tersendiri. Ya, kalau biasanya kan kita punya e-controlling APBD yang biasa kita ngisi untuk progres SSK dan kegiatan ya e-controlling hibah bansos yang merah itu, yang merah kotak-kotak itu. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada OPD, ada jenis SSK-nya. Kemudian kalau sudah diklik itu ya, diklik apa namanya e-controlling hibah bansos, maka akan muncul seperti itu. Ada nama OPD-nya, diklik. Ya, nama OPD-nya diklik. Boleh, ini kalau mau mencoba boleh. Ya. Nah, nanti setelah sebelumnya itu ada apa namanya, jenis SSK-nya apa, ya. Kemudian sumber dananya apa, realisasinya dan bulannya. Nah, nanti itu pilih dulu, ya. Ada SSK-nya, ada sumber dananya, kemudian diklik, begitu diklik muncul lanjut. Nah, ini munculnya dinas sosial. Ini kalau dengan klik tahapan, dengan tahapan pilih yang penetapan APBD, nanti ada yang perubahan. Kalau ada perubahan, ya. Tapi untuk sementara pada saat murni, maka yang diklik itu adalah penetapan di APBD yang murni, ya. Nanti di sini akan muncul secara rekapannya berapa yang hibah, berapa yang anggaran bansos. Ya, totalnya ini ada uang, ada barang, nanti yang barangnya nanti akan muncul. Nanti sebuah program akan ditanya berapa sih yang realisasi, saya koordinasi dulu dengan masing-masing bidang gitu. Nah, ini yang butuh waktu. Nah, dengan aplikasi ini, betul sekali tidak perlu lagi cari-cari bidang, menanyakan, itu sudah otomatis muncul. Ya, karena kan bidang itu kan mengelola ya. Karena sebuah program itu kan pasti yang melaporkan, yang menghimpun gitu. Nah, ini sudah muncul di sini. Akan terbantu dengan sendiri. Ini ada behind the scene-nya, kita akan memonitor bagaimana pelaksanaan progres dari Bapak Ibu sekalian melakukan validasi atau verval. Jadi verval itu dalam sesuai dengan Pergub, dengan melakukan verifikasi faktual terkait dengan eksistensi dari penerima hibah. Ya, eksistensi apakah itu orang kelompoknya itu sudah ada, Pak, sudah masih ada atau tidak. Kalau penerima sasaran bansos orangnya sudah meninggal atau masih apa namanya, masih hidup gitu ya, atau sudah tidak lagi ada, itu dilakukan verifikasi ya. Atau mungkin penerima kelompoknya itu kelompoknya sudah tidak ada lagi, atau sudah mungkin kelompoknya sudah tidak miskin lagi mungkin gitu ya. Nah, itu perlu dilakukan verifikasi faktual. Nah, lanjut ya Mas, lanjut ya. Kalau belum ada SK-nya sebelumnya. Jadi sebenarnya ini adalah nanti kita input SK. Ini bisa di apa namanya, kalau sudah ada SK bisa diinput. Kalau ada menu SK-nya ini. Tapi kalau belum, nanti input SK-nya gitu ya. Kalau misalkan contohnya tahap pertama SK, kalau Dinsos ini ada banyak banget ini. Ada lebih dari mungkin 1000 misal gitu ya. Maka tahap pertama SK-nya ada 500 orang yang sudah di SK-kan dengan database-nya. Maka nanti diinput di sini. Pertama adalah nomor 1 itu, yang nomor kelas 1 itu, ya,
menu merah 1, pojok sebelah kanan tambah nomor SK, diklik, nanti akan muncul begitu diklik tambah SK, maka akan keluar sebelah kanan. Jadi tampilannya itu sebelah kiri dulu, sebelah kiri kotak sebelah kiri dulu itu. Dan sebelah kiri, begitu ditambah nomor SK, maka muncul yang sebelah kanan. Ya, yang input nomor SK. Nah, kan jadi ureanya itu dengan isi perihal SK-nya. Ya. Kemudian nomor SK-nya dimasukkan. Setelah itu di-download filenya. File SK-nya di-download. Di bawah itu choose file berupa file PDF. Ya mungkin maksimal 1 mega lah gitu ya. Kalau lebih 1 mega mungkin bisa dikompres. Nah, nanti kalau begitu sudah muncul nomor SK-nya, itu nanti akan muncul di tabel bawah itu. Akan muncul nomor 1, SK tentang apa, nomor sekian, itu ada semuanya di sini. Filenya, kemudian SKPD-nya. Harus mengekspor dulu masuk data. Jadi nanti otomatis data BNN, BADRES yang sudah ada di budgeting nanti akan tertarik semua ke sini, ke aplikasi Solid Data. Nah, ekspor itu bisa berupa Excel, PDF atau di print. Ya, nanti ada Excel. Jadi dengan nanti setelah semuanya muncul, maka diekspor, klik ekspor ke Excel itu, ada klik Excel. Nanti akan diekspor di Excel. Nah, jenengan kalau nanti ingin diekspor ke Excel, maka klik ekspor. Nah, jenengan harus ini dulu tahapannya. Di semua bidang ya. Jadi bidangnya semua ada bidang, dipilih semua bidang nanti akan diekspor lah. Apa fungsinya kita ekspor itu adalah menentukan ID-nya. Jadi yang penting itu ID sebelah kiri. Ya, ID ini penting untuk melakukan penginputan. Jadi kita berbasis pada ID. ID yang sudah di-generate oleh sistem kalau sudah ada nama SK dan verifikasi faktualnya. Nah, verifikasi faktual misalkan contohnya sebelah kiri itu ada misalkan Pariono, ketua kelompok usaha bersama Kopi Ireng, linknya sekian dan sebagainya. Ya, itu sudah kita verifikasi misalnya gitu. Nah, maka ID-nya itu kita pilih. Hanya cukup mengetik ID untuk dilakukan verifikasi, centang verifikasi. Lanjut aja ya, lanjut Mas. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau sudah kita lakukan ini, kita update, ya. Setelah kita ekspor, kemudian kita lakukan update. Nah, tugasnya adalah verifikasi verbal ini dan SK. Jadi tugasnya hanya itu aja, mengklik verifikasi verbal sama SK. Nah, kalau status belum cair, nanti inilah fungsi pengendaliannya. Kalau sudah cair, maka itu kita selesai, berarti sudah cair. Otomatis begitu statusnya cair itu otomatis kalau sudah ada di penatu, cair maka itu cair. Itu sudah cair. Kalau belum, maka tugas kita melakukan verifikasi. Nah, untuk melakukan verbal, pertama kali ada yang memasukkan nomor ID tadi itu kepada di tengah-tengah itu, di nomor 1 itu. Ya, di nomor 1 itu. Ya, cari yang penting ini ID ini, ya. Ini jangan sampai ID ini jangan sampai geseh. Kadang-kadang setiap ID ini itu akan mewakili informasi seperti semuanya ini, dari mulai penerimanya, nicknya, jumlahnya, nilainya, lokasinya, alamatnya, semuanya berbasis pada ID ini ya. SK-nya yang tadi itu dimasukkan tadi, kalau sudah selesai diverifikasi, kalau ketahuan dari misalkan Mas Anton dari 32 yang sudah diverifikasi 30, nanti masukkan dulu Pak, diverifikasi semuanya ada masuk. Jadi tugas kami akan ketahuan, oh ternyata punya Pak Anton sudah diverifikasi itu semuanya, ID-nya atau BNN-nya. Misalkan contohnya dari 32 yang belum diverval ternyata 30, sampai pada bulan apa itu ternyata nggak diverval, lalu saya tanyakan kenapa nggak diverval ini. Ya, kalau memang ada permasalahan, maka di permasalahan ini harus mencakup 5W1H ya. Ada 5W1H, di mana, kapan, gitu ya, when, where, why, kenapa, how, mengapa, dan nanti solusinya apa. Ya.
5W satu hari solusinya apa. Kalau ada tambah keterangan, oke, lanjut. Kalau sudah disimpan, nah ini muncul rekapannya. Jadi rekapannya tetap sama, rekapannya hanya SK saja. Ya. Rekapannya secara utuh. Nanti karena kita akan rekapannya, kalau ini kan OPD, kalau kita nanti SKPD semua. Nah ini hasil kerja Badan Musyawarah akan dilakukan evaluasi pemantau progres di Bansos setiap 2 bulan sekali. Ini kan 2 bulan sekali, jadi intinya Bapak Ibu sekalian, saya minta setiap tanggal 5 tolong diupdate ya. Tanggal 28-30 akan dilaksanakan disosialisasi Bansos. Ini rencananya gitu, maka tolong yang sudah selesai buku sakunya segera digandakan, ya, digandakan sesuai dengan kesepakatan bersama 125 ya kalau salah ya. Ya, harapan segera penyaluran dana hibah bansos harus digandakan secepatnya. Secepatnya ini artinya awal kemarin itu saya dipanggil untuk diberitakan agar segera Januari ini selesainya itu kalau sudah selesai semua, jangan sampai tertunda. Intinya Bapak Ibu sekalian, nanti hari besok itu selesai workshopnya, itu sudah selesai di Januari laporannya. Kemudian hasil kegiatan workshop ini dapat memberikan gambaran progres awal pelaksanaan hibah bansos. Jadi ini nanti kita sampaikan Pak Sekda secara real time, gambaran bagaimana posisi keadaan progres awal pelaksanaan hibah bansos pada masing-masing SKPD. Nah, SKPD melakukan evaluasi, hasilnya akan disampaikan kepada Biro Pemda, misalnya kepada inspektur. Ya. Dan ini saya sampaikan tadi bahwa sebagai bahan utama progres online harus dilakukan update dan progres pelaksanaan aplikasi setiap bulan cut off tanggal 5. Ya. Nanti untuk Januari ini jangan nunggu cut off tanggal 5, itu kalau bisa hari ini selesaikan aja. Ya. Nanti jangan selalu nunggu sampai tanggal 5 Februari. Lanjut. Dapat didapat setiap saat ya, artinya infonya dapat didapat setiap saat. Kalau sudah ada progres, SK-nya, kalau sudah tambahan validasi manualnya, tambahan masukin saja, dan nunggu-nunggu. Ya. Lanjut. Terima kasih Bapak sekalian, jam berapa nih? Jam 5:10 saya akhiri. Kalau ada pertanyaan.